Anda bergabung bersama Breaking News Metro TV pemirsa dengan topik kali ini sidang ke-13 Basuki Cahayapurnama atas kasus dugaan penodaan agama. Dan kita akan langsung nanti mendengarkan beberapa update terkini suasana atau informasi dari lokasi sidang. Kita akan langsung bergabung bersama reporter Metro TV Marshalina Gita yang saat ini sudah berada di auditorium Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan. Kita bergabung dengan Gita. Gita, bagaimana situasi jelang sidang ke-13 Ahok? Kita diwawancara. Iya, Yohana, saat ini pihak dari kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama sudah tiba di auditorium Kementerian Pertanian dan sekarang kita akan mendengarkan pernyataan dari kuasa hukum Ahok. Saya lihat luar biasa, membuktikan bahwa Ahok, Pak Basuki itu benar-benar tidak ada maksud menodai agama, menyerang ulama. Dia akan menjelaskan bagaimana latar belakang kehidupan Pak Basuki. Saksi-saksi ini akan menjelaskan. Saksi-saksi ini kalau ketiga-tiganya juga didengar, bisa menjelaskan bagaimana kejadian di Pulau Seribu. Bagaimana rakyat menyambut dengan sukacita, dengan syukur goreng. Itu satu. Yang kedua, ketiga saksi ini menjawab pertanyaan publik, apa sih bedanya saksi dari jaksa dan saksi dari Pak Basuki? Kalau saksi dari jaksa, 13 saksi itu tak satu pun yang melihat kejadian. Berarti saksi de auditu, testimonium de auditu, keterangan yang tidak didengar sendiri karena tidak bisa, karena itu tidak bisa dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Beda dengan saksi-saksi yang kami ajukan atas persetujuan Pak Basuki. Ketiga-tiganya ini saksi yang melihat, mendengar, mengalami sendiri sehingga mesti menjadi pertimbangan bagi majelis hakim. Nah, karena itu kami yakin dakwaan dengan 3 saksi ini sudah mulai rontok, terpatahkan dakwaan jaksa dengan 3 saksi saja. Belum lagi saksi berikutnya, belum lagi saksi-saksi yang di luar berkas perkara. Begitu keyakinan kita. 3 saksi tersebut apa saja Pak kapasitasnya? Ada saksi yang mengetahui sejak Pak Basuki mencalonkan diri di Bangka Belitung. Bagaimana orang membuat poster, bagaimana menyerang-nyerang dari aspek SARA. Dia akan jelaskan itu. Yang lain ada beberapa fakta yang diterangkan oleh seorang yang tahu dan banyak mengikuti kehidupan Pak Ahok. Itu juga ada. Ada juga orang yang sangat-sangat lekat lingkungannya dengan keluarga Muslim. Karena salah satu unsur dari penodaan agama adalah rasa benci yang terus-menerus kepada agama tertentu. Sebuah statement yang kebetulan disalahpahami atau menyinggung, katakanlah menyinggung satu agama tertentu, dari doktrin, dari pelajaran yang kita tahu, tidak memenuhi unsur penodaan. Penodaan terhadap agama baru terjadi apabila seorang terus-menerus membenci agama tertentu dalam pikiran, dalam perbuatannya, dalam perilakunya. Itu yang kita tahu. Dari 3 saksi yang dihadirkan, salah satunya adalah kakak angkatnya Pak Ahok, Pak Alta Amir. Apa yang ingin digali dan apa hubungannya dengan kasus Pak Ahok sendiri? Klarifikasi dulu. Kakak angkat tidaklah dilarang memberikan kesaksian di persidangan, karena yang dilarang di persidangan adalah saudara semenda dan saudara-saudara 3 garis ke atas dan ke bawah. Jadi Pak Alnanta Amir tidak dilarang, itu penting. Kemudian kenapa dihadirkan? Karena dia bisa menceritakan siapa itu Pak Basuki, bagaimana kehidupannya, bagaimana dia pernah bersekolah di lingkungan Muslim, bagaimana dia membantu banyak orang Muslim, bagaimana Pak Alnanta Amir nanti menjelaskan seberapa besar tekadnya membantu saudara-saudaranya yang Muslim, masyarakat yang Muslim, tempat-tempat ibadah Muslim. Dia akan ceritakan semua sehingga masyarakat tahu, oh Ahok yang selama ini seolah-olah dituduh
direkayasa menodai agama. Sesungguhnya Ahoklah salah satu orang yang paling suka membantu komunitas muslim dengan tempat ibadah, dengan biaya-biaya, dengan fasilitas yang dia punya, baik pribadi maupun kedinasan. Ya, ketiga-tiganya hadir. Mudah-mudahan majelis memperkenankan ketiga-tiganya bersaksi. Ya, mohon doanya ya. Mohon doanya ya. Maaf ya, menahan satu. Gambar daftar hadir ya, wawancara di dalam bis. Ya, itu tadi pemirsa pernyataan dari kuasa hukum Ahok, dan nanti kita akan masih bergabung kembali bersama Marshalina Gita untuk kemudian melihat bagaimana kondisi update terkini terkait konfirmasi saksi-saksi yang datang. Ya, pemirsa, setelah mendengarkan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum, pada hari ini giliran kuasa hukum Ahok yang menghadirkan sejumlah saksi. Kakak angkat Ahok akan dihadirkan dalam sidang kali ini. Kuasa hukum Ahok akan menghadirkan politisi Partai Golkar Bambang Waluyo Joyo Hadikusumo. Bambang Waluyo ini ikut dalam kunjungan kerja Ahok ke Kepulauan Seribu pada September 2016 lalu. Kuasa hukum Ahok juga menghadirkan Anal Ta'amir yang merupakan kakak angkat Ahok. Wakil Rektor Universitas Dharma Persada Eko Cahyono juga akan dihadirkan dalam sidang kali ini. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut lagi terkait bagaimana jalannya nanti sidang ke-13 Basuki Cahayapurnama, sudah hadir di studio kali ini jurnalis senior Bung Usman Kansong. Selamat pagi Bung Usman. Selamat pagi Hana. Bung Usman, hari ini adalah hari atau saatnya kuasa hukum menghadirkan saksi-saksi. Menurut Anda tadi seperti yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum, akan digali terkait dengan saksi-saksi fakta yang ada di lapangan. Ya, betul sekali. Jadi dalam sidang-sidang sebelumnya, saksi yang dihadirkan adalah saksi jaksa penuntut umum. Itu artinya saksi yang memberatkan terdakwa Pak Basuki. Dan sekarang mulai saksi yang meringankan karena diajukan oleh kuasa hukum atau pembela atau pengacara. Nah, nanti akan kita lihat seperti apa. Mestinya akan ada perbedaan yang luar biasa, ada perbedaan yang diametral antara saksi yang diajukan oleh jaksa dan saksi yang diajukan oleh kuasa hukum. Menurut Anda nanti yang paling menonjol perbedaannya di poin mana? Poinnya kan bahwa Ahok, kalau menurut saksi yang diajukan jaksa, melakukan penodaan agama. Poinnya kan itu, dengan berbagai argumentasinya. Baik argumentasi agama, argumentasi bahasa, argumentasi hukum, semua mengarah ke sana. Ya, kemudian yang dihadirkan oleh kuasa hukum sebaliknya itu mestinya akan mengatakan bahwa Basuki tidak punya niat, intinya di situ tidak punya niat menodai agama atau melakukan penodaan agama. Argumentasinya macam-macam. Pak Bambang Waluyo misalnya itu hadir di Kepulauan Seribu ketika Ahok menyatakan surat Al-Maidah. Nah, Pak Bambang akan bisa bercerita suasana, bisa bercerita konteks. Karena penodaan agama dalam konteks bahasa itu tidak bisa diterjemahkan dengan sempurna tanpa melihat konteks. Pak Bambang akan melihat konteksnya. Misalnya, tadi kalau pengacara menyampaikan sampai disuguhi sukun goreng misalnya, kemudian juga masyarakat di sana tidak ada yang bereaksi negatif, bahwa semua berlangsung biasa-biasa saja, tidak ada yang merasa karena 100% warga di sana adalah Muslim, tidak merasa bahwa Pak Ahok melakukan penodaan agama. Konteksnya seperti itu. Konteksnya adalah di lain pihak itu Pak Ahok sebagai gubernur, intinya kan dia mau menyatakan bahwa program dia untuk Kepulauan Seribu akan terus berlangsung sampai Oktober kok, jangan takut. Kira-kira seperti itu. Karena saya akan menjadi gubernur, kalaupun tidak terpilih lagi, itu sampai Oktober. Baru kemudian dia masuk ke surat Al-Maidah, konteks besarnya itu. Kalau kemudian ada yang mengatakan, berarti Pak Ahok menyatakan itu di luar konteks, dalam arti dia berkampanye. Dia berkampanye sebelum waktunya, begitu kan? Kalau konteksnya memang betul-betul itu, maka tuduhannya bukanlah penodaan agama. Tetapi tuduhannya adalah kalau konteksnya itu tadi ya, berkampanye di luar waktu, kan begitu. Tetapi kan kenapa Pak Ahok diajukan sebagai terdakwa itu dalam konteks penodaan agama.
Nah nanti Pak Bambang Waluyo akan bisa bercerita seperti itu. Kalau kakak angkat Ahok, Analta Amir, saya kira dia akan lebih bercerita background, latar belakang. Sebetulnya seperti apa Pak Basuki ini dalam kesehariannya sebagai seorang Tionghoa dan penganut Kristen. Ya, penganut Kristen. Bagaimana sikapnya selama ini terhadap Islam, terhadap keluarga angkatnya yang kebetulan Muslim, kepada masyarakat sekitarnya, apakah ketika dia menjadi bupati di Belitung misalnya, apakah ketika dia ingin mencalonkan sebagai wakil gubernur di DKI, seperti apa? Apa yang sudah dilakukannya terhadap komunitas Muslim misalnya, komunitas umat Islam. Nah ini menjadi penting, tadi pengacara menyampaikan bahwa yang namanya penodaan agama, kalau itu permanen sifatnya begitu, Kalau ada kebencian permanen, dia memang dari sononya sudah benci betul dengan satu golongan tertentu, sudah benci dengan agama tertentu. Kalau misalkan orang sekali waktu keceplosan kah, tidak sengaja, itu belum bisa disebut penodaan agama. Itu tadi menurut Tapi pengacara. kalau Pak misalnya pun Iya. mengungkapkan atau kemudian menodaikan agama dengan melakukan aksi yang kemudian menodai agama lain dari Iya. hal-hal yang terjadi di dalamnya, tapi habis itu minta maaf, kan itu tidak permanen. Tidak Apakah permanen. itu Iya, tidak di iya, karena dalam undang-undangnya penodaan? itu mestinya diperingatkan dulu. Ya sebetulnya diperingatkan dulu kalau undang-undangnya mengatakan seperti itu. Kalau ada orang yang pertama kali melakukan penodaan agama, kemudian dilaporkan, kemudian dia menjadi tersangka, itu ada peringatan terlebih Permanen dahulu, itu tidak harus hukum badan. permanen itu dalam arti niat. Iya, Atau niat dampak dari aksinya? iya, dia memang penganut ideologi rasis misalnya, katakanlah seperti itu. Tidak suka terhadap kelompok tertentu. Tapi orang bisa berubah, Bung Usman. Ya bisa berubah, ya bisa berubah. Kalau sudah berubah ya tidak bisa dikenakan lagi kan begitu. Dia tadinya mungkin benci, tapi kemudian dia berubah begitu. Tapi kemudian untuk pertama kali, mestinya kalau tadi kita pakai argumentasi dari pengacara, itu lemah begitu kalau untuk disebut dia menodai agama, karena pada dasarnya dia tidak punya kebencian terhadap kelompok tertentu, agama tertentu, etnis tertentu. Tapi ada loh orang yang memang dari sananya misalnya pengikut Hitler misalnya, dia selalu menganggap bahwa bangsa Arya itu adalah bangsa yang superior begitu, sehingga dia menegasikan, menolak kelompok-kelompok atau dari ras lain. Nah itu permanen, kira-kira seperti itu. Dan ketika dia menyatakan itu mesti kena sanksi hukum. Tetapi kalau kita lihat dari pengacara tadi, ya mestinya kalau hukumannya seperti itu, ya kalau tidak permanen, artinya kebencian yang mengakar, itu tidak bisa dikenakan penodaan agama. Yang kedua, kalau terjadi itu mestinya dapat peringatan dulu begitu, ya tidak langsung mendapat hukuman begitu. Oke. Ya. Nah ini juga terkait dengan ada saksi-saksi, 3 saksi yang akan dihadirkan. Nanti kami masih akan mengkonfirmasi terkait dengan saksi-saksi ini. Bambang Waluyo, ada Analta Amir, dan juga ini terkait dengan Dr. Eko Cahyono. Bung Usman, menurut Anda? Iya, Pak Eko Cahyono itu Wakil Rektor Dharma Persada. Ya, saya tidak mendapatkan informasi dalam kapasitas apa begitu. Mungkin dalam kalau disebut-sebut di dalam pemberitaan bahwa dia seorang wakil rektor sebuah universitas, mungkin kapasitas intelektualnya yang akan dimintai kesaksiannya ataupun pendapatnya, mungkin. Tetapi bisa jadi ini bukan saksi ahli karena ini bukan saksi ahli. Ini memang saksi-saksi yang mungkin paham sekali dengan Pak Ahok, melihat, merasakan, berinteraksi secara langsung. Mungkin itu Pak Eko Cahyono, tapi saya tidak dapat informasi kapasitas sebagai apa di situ. Menurut Anda selain 3 saksi tadi, kriteria saksi-saksi menguatkan? Oh iya, saksi ahli misalnya. Ya, saksi ahli nanti juga akan dihadirkan oleh kuasa hukum. Saksi ahli itu bisa saksi ahli agama, bisa saksi ahli bahasa, bisa juga saksi ahli hukum pidana. Tetapi yang akan melihat dari sisi yang berbeda dibandingkan dengan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Misalkan dari sisi bahasa, itu akan berbeda tafsirnya dalam pembicaraan ataupun perkataan Ahok tentang surat Al-Maidah. Saksi ini mungkin akan melihat konteks tadi, tidak hanya menerjemahkan dari sisi teks, tetapi konteks. Kemudian ahli agama juga. Ahli agama misalnya akan mengatakan bahwa terjemahan surat Al-Maidah, kata aulia itu tidak diartikan sebagai pemimpin, tetapi sekutu begitu. Ya, jadi bisa saja seperti itu saksi ahli agama. Kemudian saksi ahli hukum pidana bisa menyatakan hal yang sama dengan pengacara tadi, bahwa disebut penodaan agama
orang melakukan penodaan agama kalau dia sifatnya terus-menerus permanen, ada berurat berakar dalam diri seseorang itu. Kemudian juga kalau memang betul melakukan penodaan agama untuk pertama kalinya itu harus diberi peringatan dulu, tidak langsung dihukum. Mungkin saksi ahli hukum pidana akan mengatakan itu. Oke, baik Bang Usman, ini menarik sekali. Nanti kita masih akan lanjutkan Breaking News Metro TV pemirsa bersama rekan saya Robert Haryanto. Dan kita jeda dulu, sesaat lagi kami akan kembali. TV bersama saya Robert Haryanto, kami akan memberikan informasi terkini mengenai bagaimana jalannya sidang dengan dugaan penodaan agama oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama yang ke-13, di mana kali ini adalah kali pertama tim kuasa hukum berkesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan. Sebelum itu mari kita bergabung bersama dengan rekan kami Marcelina Gita yang sudah memantau bagaimana persiapan sidang di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan dengan Marcelina Gita. Gita, siapa saja yang sudah hadir di sana, saksi-saksi yang dijadwalkan? Robert, dari ketiga saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, ketiga-tiganya ini sudah hadir di Auditorium Kementerian Pertanian. Karena ketiga saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum ini tadi datang bersamaan dengan tim dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Ketiga saksi yang sudah hadir yakni Bambang Waluyo Hadikusumo, kemudian Analta Amir, serta Eko Cahyono. Berikut juga tim kuasa hukum seluruhnya sudah hadir saat ini di Auditorium Kementerian Pertanian. Namun yang kami pantau hingga pagi hari ini pihak Jaksa Penuntut Umum belum terlihat tiba di Auditorium Kementerian Pertanian. Begitu juga dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama yang informasinya sampai saat ini kami dapatkan bahwa terdakwa Ahok sedang dalam perjalanan dari kediamannya menuju ke Auditorium Kementerian Pertanian untuk menjalankan sidang ke-13 Ahok pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Robert. Ya Gita, lalu apa saja kapasitas dan juga peran-peran dari saksi yang dihadirkan yang untuk pertama kalinya kuasa hukum berkesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan? Disampaikan tadi oleh kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama, ketiga saksi yang dihadirkan oleh tim dari kuasa hukum Ahok ini memiliki keterkaitan yang kuat yang dinilai dapat meringankan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Kita akan mengulas sedikit. Yang pertama adalah Bambang Waluyo Hadikusumo yang merupakan politisi dari Partai Golkar yang kapasitasnya ini Bambang juga hadir dalam kunjungan kerja Basuki Cahayapurnama pada saat 27 September 2016 yang lalu di Kepulauan Seribu, sehingga dinilai oleh kuasa hukum bahwa Bambang mengetahui betul pidato yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama pada saat kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu. Kemudian yang kedua, saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan Analta Amir. Analta ini merupakan kakak angkat dari Basuki Cahayapurnama. Kuasa hukum menilai bahwa dengan kehadiran dari kakak angkat Basuki Cahayapurnama dapat meyakinkan majelis hakim sebenarnya seperti apa kepribadian dari Basuki Cahayapurnama, karena dinilai oleh kuasa hukum Ahok ini sama sekali tidak ada niatan untuk menistakan agama. Kemudian untuk yang ketiga yakni Eko Cahyono. Eko Cahyono ini merupakan pasangan Basuki Cahayapurnama saat maju sebagai calon gubernur Bangka Belitung pada tahun 2007 yang lalu. Kuasa hukum tadi menyatakan bahwa untuk Eko Cahyono ini mengetahui betul sebenarnya siapa saja politisi yang dinilai oleh Ahok ini sebenarnya memanfaatkan surat Al-Maidah ayat 51 untuk kepentingan tertentu dalam pilkada, sehingga nanti inilah yang nantinya akan lebih diperdalam lagi dan nantinya yang akan disampaikan oleh ketiga saksi di depan majelis hakim untuk meringankan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Robert. Baik, terima kasih Marcelina Gita atas informasi Anda. Kami tunggu terus informasi terkini langsung dari Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Saya akan kembali berbincang dengan jurnalis senior Bang Usman Kansong. Bang Usman, kalau Anda lihat dengan strategi yang dijalankan oleh tim kuasa hukum dengan menghadirkan mungkin dari tiga saksi yang dihadirkan hanya satu saksi fakta yang hadir pada saat Ahok menyampaikan ucapannya di Pulau Pramuka. Apa yang ingin dibangun dari kuasa hukum? Iya, ini sebetulnya bisa disebut
saksi fakta semuanya sebetulnya ya. Saksi fakta memang ada yang melihat langsung fakta perbuatan, tetapi ada yang akan melihat background ya, background dari fakta perbuatan seseorang begitu. Dibedakan biasanya dengan yang namanya saksi ahli. Kalau saksi ahli dia memberikan kesaksian, memberikan keterangan berdasarkan keahliannya. Pasti kalau saksi ahli, bukan pasti tapi umumnya tidak melihat, tidak mengalami, tidak menyaksikan begitu secara langsung, tetapi dia hanya melihat dalam tanda petik dari sisi keahliannya. Nah, kalau 3 orang yang dijadikan saksi oleh kuasa hukum, ini adalah saksi-saksi yang bisa meringankan. Nah, strategi yang dilakukan oleh para pengacara atau kuasa hukum, saya kira memang di awal itu sudah betul, dalam arti di awal ya harus mulai menyerang, barangkali menyerang dalam kesempatan pertama, kira-kira itu. Menyerang dalam arti membantah semua keterangan yang diajukan saksi oleh saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum begitu. Jadi sudah sejak awal ini kelihatannya para kuasa hukum melancarkan strategi yang menyerang dalam kesempatan pertama begitu. Tapi dari saksi ini yang hadir pada saat Ahok hadir menyampaikan ucapannya di Pulau Pramuka adalah satu, dan dia juga menjabat sebagai wakil ketua tim pemenangan Ahok Jarot dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Seberapa besar ucapan dia dibandingkan dengan misalnya warga Pulau Pramuka sendiri yang menjadi target dari ucapan itu? Jadi saksi yang diajukan oleh oleh jaksa penuntut umum itu tidak ada yang hadir di situ kecuali ada satu warga. Dan satu warga itu menyatakan juga biasa-biasa saja begitu, ya kan? Biasa-biasa saja. Jadi itu sebetulnya sudah jelas. Nah, Pak Bambang ini itu menyaksikan sendiri. Dia akan melihat dalam perspektif dia ya sebagai politisi begitu. Tetapi dibandingkan dengan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pasti lebih kuat ini. Kenapa? Karena dia melihat langsung, mengalami langsung kejadian di Pulau Seribu itu, di Kepulauan Seribu itu. Jadi saya kira lebih kuat walaupun satu begitu. Sementara yang saksi lain yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak ada yang berada di lokasi kecuali warga yang dimintai sebagai saksi juga oleh jaksa penuntut umum, tapi pernyataannya kan justru meringankan Ahok waktu itu. Jadi saya kira cukup kuat walaupun cuma satu orang begitu. Walaupun dia juga menjabat sebagai wakil ketua tim pemenangan. Tidak masalah. Ya buktinya juga diterima oleh hakim kan untuk memberikan kesaksian begitu. Kalau hakim harus menimbang-nimbang, mestinya bisa dilihat dari yang saksi yang diajukan jaksa itu tidak hadir di lokasi. Jadi yang disebut saksi fakta itu lebih kuat mana? Saksi yang diajukan oleh pengacara, kuasa hukum, atau saksi yang diajukan oleh jaksa. Nanti hakim akan mempertimbangkan itu kan begitu. Dari situ keadilan hakim akan terlihat sebetulnya seperti apa. Dua saksi lain adalah kakak angkat Ahok yaitu Alta Amir dan juga Eko Cahyono yang pernah berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama pada tahun 2007 untuk Provinsi Bangka Belitung. Nah, bagaimana argumen yang akan dibangun nantinya untuk mendeskripsikan seorang Ahok? Jadi konteks Pak Ahok mengatakan atau membicarakan atau menyampaikan surat Al-Maidah ayat 51 itu konteksnya adalah pilkada di Bangka, Bangka Belitung waktu itu. Waktu itu banyak sekali selebaran yang mendiskreditkan pasangan Basuki dan Eko Cahyono ini dari sisi sara, dari sisi agama. Nah, Pak Ahok waktu pembelaannya yang pertama itu kan sudah menyatakan itu. Saya punya pengalaman buruk, kira-kira seperti itu ketika mengikuti pilkada di Bangka Belitung. Banyak yang menyerang saya dengan senjata sara dan dia khawatir, kira-kira begitu, mengantisipasi bahwa hal yang sama akan terjadi pada pilkada DKI ketika dia sebagai kandidat petahana juga mencalonkan lagi. Nah, konteksnya dari situ, memberikan konteks. Jadi Pak Eko Cahyono itu akan memberikan konteks bahwa ada politisi-politisi di Bangka Belitung yang menyerang Ahok dengan surat Al-Maidah itu. Jadi Ahok sebetulnya ingin menyatakan atau kuasa hukum ingin menyatakan bahwa tidak ada niatan dari Pak Ahok, nomor satu, untuk menodai agama Islam. Nomor dua, tidak ada niatan Ahok untuk juga
menyerang ulama. Ya. Kenapa? Karena yang ditunjuk oleh Ahok dalam konteks Al-Maidah itu adalah para politisi, bukan Oke. para ulama, begitu kira-kira. Oke, baik. Iya. Terima kasih Bang Usman Kasong telah berbagi perspektif bersama dengan kami. Tapi sebelum itu, kami juga akan menghadirkan juga informasi sudah 13 kali dengan hari ini. Sidang Ahok sudah digelar di Kementerian Pertanian dan juga banyak sekali respon-respon oleh para netizen yang kemudian akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Yohana Margareta. Yohana, apa saja respon-respon dari netizen selama sidang Ahok bergulir? Iya, ini sidang Ahok sudah ke-13 kali digelar. Robert, ini menjadi perhatian publik khususnya karena kasus Ahok ini menjadi salah satu penantian yang kemarin sempat memanas karena terkait dengan Pilkada DKI. Tapi apakah setelah Pilkada putaran pertama ini selesai diselenggarakan, kemudian intensitas perhatian publik di media sosial juga